Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Saya malam ini ketemu dengan sahabat kita dari Sahabat Humanity, ya, Pak Teguh Khamsyar. Selamat malam, Pak Teguh. Alhamdulillah, selamat malam juga. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus tetap semangat. Terlihat lelah tapi lillah insya Allah. Oh, lillah. Ya, kami dari Forum Silaturahim DKM Jabodetabek yang beberapa waktu terakhir ini berkolaborasi, bersinergi dengan beliau dari Sahabat Humanity dalam konteks penggalangan, ya, donasi bencana Sumatera, baik dari segi penggalangan secara keuangan, dana, barang, gitu ya, barang, tapi juga yang bersifat logistik, pakaian layak pakai, ya. Nah, namun kita ngobrol-ngobrol di sini. Seperti apa progres lah katakan gitu ya, yang telah dicapai selama melakukan bakti sosial yang ada di Sumatera ini. Terima kasih kepada AA ya. Yeah. Alhamdulillah malam ini juga kita silaturahim ya. Yeah. Bisa membersamai. Jadi alhamdulillah progres kami. Yang pertama kami menghubungi stakeholder yang ada. Mitra-mitra yang ada mengajak berdonasi ya untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, jadi progresnya alhamdulillah sekarang kita udah tahap pertama untuk penyaluran. Kita sudah penyaluran di Medan, di Padang dan Aceh. Nah, alhamdulillah nanti ini kita hadir lagi ke Aceh yang kedua. Insya Allah itu di hari Senin tanggal 29. Insya Allah. Awalnya Forum Silaturahim DKM melakukan penggalangan ya, dari para Dewan Kemakmuran Masjid, Majelis Taklim, dan sahabat-sahabat kita yang tergabung di dalamnya, ya, berkoordinasi, dan insya Allah dengan itu pula kita diperkenalkan dengan Sahabat Humanity ini untuk pendistribusian di lapangan gitu ya. Nah, kita mungkin melihat tadi progresnya sudah lumayan luar biasa. Tapi kira-kira karena Pak Teguh Khamsyar sudah ke lapangan, melihat situasi langsung bencana, apa yang Pak Khamsyar rasakan di sana? Yang pertama kami rasakan itu memang bencana ini bukan bencana kecil. Ini bisa dibilang tsunami ya. Kalau kata Gubernur Aceh Mualim, ini beda tipis dengan tsunami yang di 2004, tahun 2004. Ya. Kalau di tsunami yang di 2004 itu memang lokasinya satu, tapi kalau yang sekarang itu mencar, menyebar. Jadi memang ini untuk koordinasi itu memang agak sulit ya. Nah, jadi makanya dibilang di sini kayaknya udah tsunami gitu ya. Sulitnya itu di mana, Pak? Jadi sulitnya itu ketika memang bencana ini terpisah-pisah dengan satu dengan yang lain. Jadi mungkin untuk koordinasi dari dari gubernur atau pemimpin daerah itu tidak merata. Ada bupati yang mungkin ada yang sanggup menanganinya, ada yang tidak gitu kan. Itu kan sebuah kendala juga ini. Nah, itu sulit. Apakah di provinsi lain juga sama merasakan hal seperti ini? Seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara? Kalau Sumatera Barat misalkan, itu kan lokasinya tidak seluas kayak di Aceh. Kalau di Aceh misalkan di Aceh Tengah, di Benar Meriah, Biren, Luxmawe, Langsa, ini punya bupati masing-masing. Nah, jadi bedanya dengan tsunami itu wilayah Banda Aceh yang langsung oleh gubernur. Nah, jadi memang lebih gampang untuk koordinir. Ya, kalau di Sumatera Utara juga sama. Tidak beberapa kabupaten saja yang betul terdampak begitu. Memang kalau yang lebih parah itu memang Aceh ya. Aceh. Iya, baik. Nah, dengan kondisi yang porak-poranda lah, katakan seperti itu, pasca bencana ini, dan ini hampir sebulan kan? Iya, hampir sebulan. Nah, seperti apa pandangan Pak Teguh Khamsyar di samping dari pihak Yayasan Sahabat Humanity dan para LSM yang lain dan partisipan yang lain juga ya. Perhatian pemerintah seperti apa? Sudah lumayan
ada upaya atau seperti apa? Alhamdulillah kalau kami pantau dari pemerintah sudah terjun untuk di pertanggal berapa nih ya, sekarang tanggal 28 ya. 28. Ya, kami mantau dari pemerintah BUMN itu sudah mendirikan rumah itu 500 rumah di wilayah Aceh Tamiang. Alhamdulillah. Ya, itu dari pemerintah ya. Sekarang mereka relawan sedang bekerja untuk membangun rumah, ibaratnya rumah barak gitu. Nah, jadi alhamdulillah sudah. Jadi bagi pengungsi sudah tertolong lah ya. Minimal tidak kena hujan lagi dan tidak kena angin. Dan perhatian itu ada. Ya, perhatian ada dua hal yang menarik kemarin menjadi perhatian masyarakat terkait penerangan listrik dan gas LPG. Seperti apa? Kalau penerangan untuk saat ini sudah hampir merata. Tapi ada bagian memang yang terdampaknya lebih parah kayak Tamiang, itu belum semua. Belum semua. Ya, itu di Aceh Tengah Bener Meriah itu belum semuanya tercover dengan penerangan. Kalau gas LPG itu memang di saat awal bencana itu susah. Itu harganya sampai melambung sekitar 80.000, 60.000. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai normal ya, karena memang jalan terputus, sekarang udah ada jalan tersambung ataupun alternatif lagi yang lain, jadi sudah mulai normal. Ini banjir kita lihat terjadi begitu luar biasa. Kalau kata orang tuh banjir bandang ditambah longsor, itu ada kayu-kayu gelondongan, ya, akibat faktor alam dan hutan. Penanganannya di lapangan seperti apa, Pak Hamsyar memandang ini? Ada sebuah proses yang sedang terjadi untuk penanganan itu atau memang ada kendala-kendala lain? Penanganan kayu yang itu, kayu yang terdampar itu, ya sebenarnya kayu yang terdampar ke wilayah ke rumah masyarakat, itu memang kita tidak bisa pungkiri ya, itu memang mungkin ada proyek tersendiri di sana gitu kan, jadi kayu itu dibawa arus, ya kan? Dan sekarang memang sudah menumpuk di sebagian wilayah, dan itu pasti akan menggunakan traktor, ya, traktor untuk mengangkat itu, karena karena kayunya lumayan besar, jadi memang harus segera juga dibersihkan ya. Dan upaya itu sedang dilakukan. Itu sudah proses dilakukan. Menurut Pak Teguh Hamsyar, pengamatan sosial ya katakanlah, berapa lama kira-kira recovery ini, pemulihan? Kalau untuk recovery ini, untuk pembersihan ya, pembersihan kayu, puing-puing lain, kalau misalkan pemerintah ikut andil, dinyatakan bencana nasional, itu dalam dalam 2 bulan sampai 3 bulan sudah bersih. Tapi untuk recovery keseluruhan, warga udah normal kembali dari tempat tinggalnya dan pekerjaannya, itu mungkin sampai setahun sampai 2 tahun. Kehidupan perekonomian mereka bisa lancar, kembali pulih seperti sedia kala. Nah, sahabat Humanity melakukan terobosan lah untuk pendampingan sosial, dalam arti agar keterlibatan empati sosial ini. Apa yang dirasakan di lapangan, tantangannya apa? Yang pertama pasti kami mengalami tantangan. Tantangan yang pertama, wilayah memang kita harus beradaptasi dengan wilayah yang memang terdampak musibah. Terus kita juga mewanti-wanti juga ada susulan bencana lagi, karena di tanggal 26 kemarin itu terjadi lagi banjir di PD Jaya. Itu memang secara tiba-tiba karena memang hujan terus. Ya. Nah, itu tantangan yang luar biasa. Kalau tantangan lain dari psikologis, ya kan, kita bertemu dengan masyarakat, ya kan. Kan setiap wilayah masyarakat berbeda-beda ya keluhannya. Keluhannya dan karakter mereka. Misalkan nih di Medan. Di Medan itu kan beda lagi wataknya, dan Aceh beda lagi gitu kan. Jadi ketika kita bertemu sama mereka, itu wataknya sangat berbeda. Pernah memang ada kejadian dari relawan yang lain, kalau misalkan ke wilayah yang seperti saya sebutkan tadi, tidak menerima, ada yang menerima, ada yang menyambut baik gitu kan. Seperti itulah tantangannya. Artinya
suatu dinamika yang terkadang kita tidak duga ketika di lapangan itu bisa saja terjadi. Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini bisa teratasi ya. Gitu. Nah, yang paling agak berat wilayah Sumatera khususnya Aceh tadi yang sedang menjadi konsentrasi, wilayah mana itu? Sekarang itu yang pertama ya Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah ya. Itu yang sangat fokusnya. Bahkan bukan kita saja, tapi dari NGO LSM lain itu fokusnya ke Aceh Tamiang. Karena di sanalah banyak mayat yang belum terevakuasi. Tertimbun dengan tanah tumpukan, kayu segala macam. Saat ini kan sekitar 1.100 sekian. Nah, yang itu telah mungkin, meninggal dunia. Ya, itu mungkin bisa nambah karena memang masih banyak tumpukan-tumpukan dan tanah-tanah. Belum lagi yang hilang. Lagi yang hilang. Tidak ditemukan. Betul. Jadi wilayah yang sangat kita fokus sebenarnya ke sana. Ini hampir sama seperti tsunami ya? Ya, tsunami kedua katanya. Katanya memang tsunami kedua ya. Karena memang mayat dan orang hilang juga itu memang udah termasuk ya. Dan seharusnya ini ditetapkan bencana nasional di awal. Tapi terus tentang hal ini pasti ada dinamika ya. Dan itu kita tidak masuk ke ranah itu karena memang konsentrasinya bagaimana kita bisa berbuat untuk masyarakat, siapapun kita begitu ya. Nah, Pak Teguh Hamsyar, kita tidak banyak berbuat, khususnya Forum Silaturahim DKM yang melakukan terobosan-terobosan kecil lah, katakan seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah dilakukan proses pendistribusian ya, pakaian layak pakai kemarin tanggal 16 Desember ya. Kemudian donasi yang diterima oleh sahabat Humanity. Nah, kita mengapresiasi dan bahkan yang menarik ini ada diberikan reward sertifikat begitu ya, dan sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan kita. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan kepada para donasi dan mungkin juga harapan ke depan. Ya, terima kasih. Kami sangat menghargai banget dan kami sangat bersyukur atas kolaborasi ini ya. Terutama dengan FS DKM Jabodetabek yang sudah mempercayai kami sebagai lembaga yang menitipkan donasi amanah ke kami, dan kami akan terus menjaga amanah ini. Kami akan memberikan report dokumentasi di lapangan, dan kami juga sangat berterima kasih kepada jamaah yang sudah ikut andil menyumbang donasi sebagian dari rezekinya ya. Semoga Allah memberikan keberkahan ya, memberikan kesehatan ya. Jadi harapan kami dengan adanya donasi ini itu dapat membantu mereka, saudara-saudara kita yang terdampak ya, membantu dan meringankan beban mereka dari segi nanti distribusi sembako, baju layak pakai ya kan. Dan kami juga masih membuka masih membuka donasi ya, sampai Sumatera pulih kembali. Berarti terus saja bergerak. Perlahan-lahan ya, kita tidak menutup ruang bagaimana masyarakat kita bisa berdonasi. Ya, tapi yang tentu ada terharu, ada rasa bangga, bahagia, senyum yang kita dapatkan di sana ketika kita berbagi. Apa yang Pak Teguh rasakan ketika mereka mendapat sentuhan seperti itu, walaupun itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai sosial. Nah, tapi ketika kita bergerak cepat dan ada langkah-langkah seperti itu, perasaan Pak Teguh Hamsyar sendiri bagaimana melihat psikologi mereka? Iya, jadi kami ada suatu titik di mana kami membuat bahagia, membuat kami senang ketika kita hadir untuk mereka itu tersenyum. Mereka itu tersenyum, itu membuat kami senang. Dan inilah bahasanya titik yang maksimal buat kami. Jadi memang jiwa kemanusiaan kami kita hadirkan di sana. Tidak merasa puas. Tidak merasa puas. Tetap saja tetap proses untuk keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Dan ini terus berlanjut ya, berkesinambungan. Nah, sedikit saja mungkin selain progres untuk Sumatera, musibah seperti ini,
sahabat humanity apa lagi sih program yang sedang dipikirkan? Di luar Iya. bencana. Iya. Ya, jadi kami selain kebencanaan, kami juga ada program-program yang memang ada regulernya ya. Yang pertama, kita tetap ada yang namanya program ekonomi, program lingkungan. Misalkan kalau ekonomi nanti kita ada mengadakan pelatihan cukur rambut, Iya. ada pelatihan UMKM, ada Kitaan massal ya. Iya, kitaan massal. Nanti pokoknya banyak lah pelatihan. Banyak lah aspek Ya. sosial yang lain ya. Betul. Yang bisa dilakukan oleh sahabat humanity. Iya, banyak dalam yang lainnya. keterlibatan dalam partisipasi masyarakat gitu. Baik Pak Teguh Hamsyar, besok katanya mau berangkat kembali ke Aceh. Iya. Ya, kita doakan semoga selamat sampai tujuan, Amin. lancar dalam tugas-tugas sosialnya. Ya, kami hanya bisa mendoakan. Sebenarnya kami ingin juga ke sana. Jadi karena kondisi dan keterbatasan waktu dan kesempatan serta aktivitas kita masing-masing, para donasi mengamanahkan tadi seperti yang disebutkan, membantu mendistribusikan ini. Selain forum silaturahim DKM juga bisa disebutkan sebagai sosialisasi. Selain FS DKM Jabodetabek, Ya. ada beberapa mitra yang sudah bekerja sama kami ya. Alhamdulillah, saya sebutkan. Oh, mungkin sudah banyak ya. Oh, sudah banyak. Mungkin di samping forum silaturahim DKM ini berarti jejaring lah. Jejaring Ya, itu sudah banyak. Sudah banyak. Karena tadi bergerak terus kan? Iya, bergerak terus. Ya, kayak kita ini bergerak malam ini dari jauh tadi ke sini sampai di sini tetap aja tersenyum, bahagia dengan 2 gelas kopi. Nggak habis kopinya. Bukan melihat dalam konteks habisnya, tapi bagaimana kita menikmati perbincangan kita pada malam. Dan yang paling menarik, malam ini saya langsung dipakaikan ini. Alhamdulillah, keren ya jadinya. Rompi kehormatan Masya dari Allah. sahabat humanity. Wah, alhamdulillah. Nanti saya menitipkan juga buat ustadz-ustadz saya ya. Ada Ustadz Agus, ada mitra kami juga Ibu Farida. Nanti kami titipkan sama Ustadz. Ya, insya Allah akan saya sampaikan. Dan yang pastinya ini NKRI. Ya, berarti sahabat humanity ini tidak melihat secara parsial, tapi universal. Iya. Ya, jadi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, mengamati, mengobservasi, bahkan nanti langsung keterlibatan sosial. Betul. Ya, kemarin kita dengar Kalimantan Selatan, Iya, musibah lagi. Benar. Nah, ini bukan berarti melihat dengan sebelah mata, tapi tetap diamati, ya, sehingga nanti apa yang harus dilakukan, sahabat humanity masuk untuk memikirkan hal itu. Oke, terima kasih. Yang menarik pada malam ini adalah ketika kita tetap bersabar, ya, berpartisipasi sosial dengan masyarakat, karena kita nggak bisa dapat apa-apa dari sini sebenarnya. Yang kita rasakan adalah tadi kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, ya, senyuman, lillahi ta'ala. Iya. Ya, karena mungkin kalau bicara fisik capek, lelah, tapi tentu itu di dalam pandangan Allah tetap bernilai. Benar. Nah, karena itu kita berharap setiap kita punya kesempatan, punya kemudahan, ya, silakan untuk berbagi kepada saudara kita yang masih dalam proses perbaikan, pemulihan, dan untuk kemajuan, ya, ekonomi, budaya, sosial, itu kan ditata kembali ya, Pak Teguh Hamsyar. Menata ini kan perlu kesabaran, perlu terus pendataan, gitu ya. Nah, namun pastinya kita berharap Pak Teguh Hamsyar tidak pernah menyerah. Oke, itu tidak akan menyerah. Tidak. Kami terus terus bergerak ya. Bergerak tanpa kenal lelah. Tapi lillah. Lillah, insya Allah. Tetap saja melakukan terobosan-terobosan ini. Oke, kita telah berbincang-bincang dengan Ketua Yayasan Sahabat Humanity atau perwakilan dari Sahabat Humanity ini. Dan insya Allah sudah mereka lakukan capaian target untuk yang terbaik di masyarakat. Walaupun di sana sini ada kekurangan, ada kelemahan, itu biasa ya. Tapi yang pastinya mereka terus berpikir dengan konsep dan perencanaan yang matang. Dan kami Forum Silaturahim DKM sangat apresiasi, mensupport apa yang mereka lakukan.
karena kita sudah membawa pada sebuah jaringan kolaborasi yang baik. Nah, dari awal tidak kenal menjadi kenal seperti ini ya. Iya, benar. Ya, itu karena konsep kita silaturahim. Betul. Ya, jadi FSTKM itu konsep visinya adalah berkhidmat untuk umat. Nah, ya kan? Jadi sahabat iman itu juga seperti itu. Betul. Apresiasinya kepada masyarakat, kemudian empatinya tentunya dirasakan bukan saat ini, tapi satu saat nanti. Ya. Insya Allah akan kita dapatkan makna daripada perjuangan kita ini. Oke, ada mungkin pesan yang sebagai closing statement yang disampaikan oleh Pak Teguh Khamsyar? Sebenarnya apa ya? Berbuat baik itu tidak mengenal siapa dia. Iya. Kita global, ya. Tapi yang kita harap hanya ridho Allah. Ridho Allah. Ya, membuat mereka senyum ketika kita hadir. Iya. Nah, karena ketika mereka senyum, bencana itu perasaan hilang. Itu. Jadi kita berbuat baik buat mereka siapapun itu. Iya. Ya. Dari daerah mana saja. Ya. Provinsi mana saja. Provinsi mana? Ya. Penting Bahkan dunia. bahkan dunia. Iya. Global. Perhatian juga ke Gaza Palestina juga. Betul. Termasuk dari program Sahabat Humanity. Nah, Masya Allah. makanya kalau logo Sahabat Humanity itu yang ada di rompi, Iya. itu kan gambar dunia. Iya. Yang bulat dan bulat kecil itu orang lagi megang bola dunia. Iya. Jadi memang kita global. Filosofinya Filosofinya itu. berarti kita tidak dalam ruang lingkup yang kecil, Iya betul. tapi global. Global. Masya Allah. Oke. Oke, suatu close statement yang sangat luar biasa dari Pak Teguh Khamsyar, Sahabat Humanity, dan mengganggu waktu beliau. Wah, tapi silaturahim gitu. Silaturahim ya. Kalau silaturahim itu kan dimudahkan rezekinya, Iya. dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, kan gitu ya. Amin. Dan tentunya Pak Teguh Khamsyar sudah melakukan itu dan kami juga feedback terhadap hal seperti ini. Insya Allah kita ketemu dengan Pak Teguh Khamsyar dari Sahabat Humanity dengan dialog yang lain. Ya. Podcast selanjutnya yang dengan topik yang lebih menarik dan lebih menantang lagi. Ya. Insya Allah kita podcast selanjutannya setelah saya balik. Setelah balik. Nah ini ya pastinya perasaan Pak Teguh Khamsyar campur aduk. Iya. Ya. Ada bahagia, ada senang, ada sedih, ya, ada terharu, karena memang langsung melihat ke wilayah bencana. Ya, mudah-mudahan bencana ini tidak begitu berlarut-larut. Perhatian ke tahun 2026. Insya Allah kita bangsa Indonesia lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Dan saya dari perwakilan Forum Silaturahim DKM yang telah berdiskusi dengan Pak Teguh Khamsyar dalam persoalan bencana Sumatera ini, dan kita doakan sekali lagi semoga tugas-tugas dari Sahabat Humanity bisa berjalan dengan sukses, berkah, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, berjalan dan melangsungkan proses di lapangan dan kembali juga ke Batavia dalam keadaan amin. Sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa apa itu? Oh iya. Memang lagi begitu modelnya. Iya, memang harus jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Iya. Di akun siapa? Ali Ihsan channel. Iya, oke. Ini semuanya siar. Iya. Ya, siar agar kita semua yang kita sampaikan itu mendapat pencerahan dari masyarakat dan sosialisasi yang baik. Bukan bermaksud untuk apa-apa, sehingga tahu ya perkembangan-perkembangan yang ada gitu. Makasih sekali lagi. Sama-sama. Selamat Pak Teguh Khamsyar, banyak sekali nih yang diberikan apresiasi kepada kami, termasuk kopi. Ini nggak seberapa. Nggak seberapa, tapi ini kenangan fotonya, videonya malam ini pasti saya kenang selalu, dan doa selalu menyertai. Amin ya Allah. Teguh Khamsyar. Dan kostum ini kita pakai selalu, ya. Insya Allah di session dialog yang lain. Oke. Selamat malam, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar.